Mari kita mengambil sikap hati yang tenang, biarkanlah ibadah kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Sebelum saya memulaikan ibadah, saya menyapa kita semua. Ya, Bu. Orangnya semua, toh? Yahoo. Yes. Ya, ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang sudah lama. Kita akan memulaikan ibadah kita. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Puji nama kita yakin dan percaya pada satu hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, memberikan kita waktu bisa melayaninya, dan juga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Saya mengangkat satu lagu pujian, dan ini musik bukan saya sendiri yang mainkan, tapi saya pakai karaoke karena saya nggak bisa main musik, jadi saya hanya bisa mengandalkan YouTube saja. Kita akan menaikkan satu lagu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Biarkanlah hari-hari yang sudah kita lewati pada hari ini, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat lagu ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Kita mengangkat lagu ini dari awal ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biarkanlah pujian kita pada malam hari ini itu salah satu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Biarkanlah Tuhan juga mempersiapkan setiap hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
bagimu. Syukur bagimu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat setiap kasih sayang Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berterima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hari-hari yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami bisa kami lewati. Kami tahu Tuhan itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, jika sebentar lagi kami mau memulaikan ibadah kami mau bersolat untuk nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami, Tuhan terus mengurapi kami, Tuhan terus berikan kami semangat pada malam hari ini, sehingga kami juga memberikan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti. Kami akan menyerahkannya seterusnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, setidaknya ada satu orang yang menjawab pertanyaan saya ini ya. Apakah masih ada semangat atau sukacita teman-teman? Amin, puji Tuhan. Amin. Tuhan. Kalau memang ada sukacita dan semangat, mari kita angkat satu lagu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Saya mengajak teman-teman untuk bisa bertepuk tangan di tempat masing-masing. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan kau sahabatku, kau sahabatku,
memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Ya teman-teman, dengan pujian kita bahwa kita adalah sahabat dan saudara dalam Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita karena kita adalah sudah bagian dari Tuhan. Dan pada malam hari ini tanda ucapan syukur kita yaitu kita bisa berbahagia. Namun bukan hanya bahagia saja teman-teman, dan kita juga akan dipenuhi dengan firman Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan biarkanlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita mendengarkannya saja, tapi kita juga mampu melakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan tema yang telah diberikan kepada kita yaitu jadilah murid yang tangguh. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi murid yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita masih meragukan akan setiap panggilan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Untuk itu, biarkanlah Tuhan yang selalu menyelidiki setiap hati kita, biarkanlah Tuhan yang terus bersama dengan kita. Saya mengajak teman-teman untuk mengangkat satu lagu pujian, yaitu Selidiki Aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi teman-teman, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarkanlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarkanlah Allah yang mengambil semua kehendak dalam kehidupan kita. Apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mesti menjadi sekolah teologi teman-teman. Kita memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Kita memberikan diri untuk bersaksi. Karena tujuan kita itu untuk bersaksi kepada teman-teman yang masih belum mengenal mereka. Khususnya buat teman-teman kita yang ada di Nias. Biarkan Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya. Jangan kita mengundurkan diri dari panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak semua teman-teman diberikan waktu untuk dipanggil, untuk menjadi seorang hamba-Nya Tuhan. Apapun identitas kita dari gereja manapun, tetapi cuma satu tujuan kita, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Tetap setia, kau dapati aku tetap setia.
Oke, saatnya saya akan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepada Bang Gusman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Kak. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan boleh menaiki segala puji-pujian kami ya Tuhan. Karena kami bersyukur atas pertolongan kepada kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami anak-anak mau menyerahkan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang telah kami renungkan dan kami dengarkan di sepanjang malam ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong kami dalam setiap kata-kata kami Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami. Mari Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap alat-alat yang telah kami pakai Tuhan, dan laptop dan jaringan Tuhan, sertai semua coba dari segala gangguan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah segala doa kami dan waktu ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya minta saudara semua untuk on mute-nya untuk sebentar. Shalom. Yahoo. Shalom. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan dinonaktifkan semua mute-nya. Terima kasih. Oke, malam ini kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya sebagai permintaan saya, diperhatikan untuk suara saya apakah jelas atau tidak. Kalau tidak, berarti bisa teman-teman atau saudara untuk mencari tempat yang aman. Dan kedua, apabila renungan sedang berlangsung, jika suara saya tidak kedengaran, bisa teman-teman komen atau kasih tanggapan di bawah. Ya, itu saja teman-teman. Langsung saja kita membuka Alkitab kita yang sama dari 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sekali lagi saya akan baca untuk kita semua. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari atau peristiwa-peristiwa yang kita alami atau hal-hal yang kita dengarkan, kita alami, banyak yang membuat hidup kita sering ada perbedaan atau didiskriminasi. Misalnya hidup kita ini sangat sedih atau dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kita dengarkan. Nah, mestinya kita harus kuat atau menghadapinya. Bagaimana hal itu bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita atau di setiap aktivitas kehidupan kita. Nah, mungkin di setiap kehidupan kita sering kita mengalami namanya berbeda-beda, atau misalkan kita sebagai umat Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, secara statistik mungkin beberapa persen atau sudah tahulah kondisi Indonesia sekarang ini. Jadi Kristen sering diskriminasi atau berbeda-bedakan. Misalkan kita sebagai Kristen hanya sedikit di Indonesia. Nah, itu sudah membuat hidup kita sering mundur atau menyerah atau tidak semangat dan sebagainya. Jadi malam ini kita akan melihat atau merenungkan setiap firman Tuhan yang kita percaya, yang kita anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui firman ini, malam ini akan saya buat tema kecil untuk kita, yaitu
Jadilah murid yang tangguh. Sekali lagi, jadilah murid yang tangguh. Di dalam kamus Alkitab, murid adalah penganut sesuatu ajaran atau pengikut Kristus. Di dalam Matius 10 ayat 24 dan 9 ayat 14. Dan terakhir 20 ayat 17. Dalam arti kata luas, ialah orang yang percaya pada Kristus dan pengajarannya. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid adalah orang atau anak yang sedang berguru atau belajar sekolah. Nah, sedangkan kata murid dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dari kata limud, yaitu bahasa Ibrani, dan kata matetes, matetiwo, bahasa Yunani, yang artinya menjadi murid, menjadikan orang lain menjadi murid. Dalam Matius 27 ayat 28. Ayat 57, dan 28 ayat 19. Dan bahasa Latin yang artinya murid atau pelajar, mereka yang belajar dengan penuh disiplin, dan kemudian dalam bahasa Inggris menjadi disciples. Sedangkan tangguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar dikalahkan, kuat adalah andal. Contohnya sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki angkatan laut yang tangguh, kuat sekali, atau tentang pendirian, tabah dan tahan menderita, dan sebagainya. Kuku adalah seorang pejuang yang tangguh. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di sini mencatat bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kata menderita di dalam kamus menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan di akhir kata yang ini mengatakan kamu berbahagia. Kalau kita memperhatikan kalimat di atas, sekalipun kata kalimat tetapi sekalipun, itu adalah kata yang menguatkan atau kata yang hasilnya ujung-ujungnya ada harapan. Atau rasa misalnya karena adanya menyerah, patah semangat, makanya dia katakan sekalipun. Perhatikan, sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kata bahagia dalam Kamus Besar Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dunia akhirat, hidup penuh dengan keberuntungan, berbahagia. Misalnya saya betul-betul merasa karena dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan. Berbahagia, keadaan bahagia. Bahagia menikmati kebahagiaan yang kita harapkan. Memperhatikan, membahagiaan menjadi atau membuat bahagia. Ia berusaha keras agar keluarganya mendatangkan kebahagiaan. Di dalam kasih Tuhan perlu kita menuntun atau ingin bahagia. Tapi jemaat dikasih Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Nah, sedangkan di dalam Markus 13 ayat 9 sampai 13 juga berisi peringatan dan penugasan bahwa barang siapa menjadi pengikut atau muridnya pasti akan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan akibat kebencian orang terhadap mereka. Di dalam dunia pelayanan, tantangan ini tentu sudah sering kita hadapi oleh banyak anak-anak Tuhan. Namun bagaimana seorang anak Tuhan akan menjadi tangguh dalam segala tantangan yang dihadapi? Tentu membutuhkan kekuatan hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadi seorang murid yang tangguh adalah perintah Kristus sebelum meninggalkan dunia ini. Ketangguhan seorang murid Kristus akan dipertanggungjawabkan ketika Kristus datang kedua kalinya. Dengan fokus, disiplin, dan tekun kepada Tuhan, maka hidup kita dibentuk menjadi seorang murid yang kuat dan tangguh dalam segala keadaan. Yang artinya adalah tangguh dalam melayani Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, dan menderita atau tangguh dalam memikul salibnya. Menjadi murid Tuhan memang harus selalu bersiap menghadapi berbagai penderitaan. Yang dimaksud penderitaan di sini adalah konsep melakukan kebenaran dalam arti kita tangguh dalam menyatakannya, meskipun banyak lewat tantangan yang kita hadapi, dihina, difitnah, diancam, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tangguh atau kuat dan teguh. Misalnya agar tidak yang kita anggukan di dalam kehidupan kita melalui Kristus jangan sampai menjadi kendor atau kita harus menyerah, menjadi lemah, tidak berdaya atau
harus mundur dengan segala hal yang membuat hidup kita menjadi tidak lemah. Menderita berbuat baik, janganlah kita pandang sesuatu yang luar biasa dalam pengalaman umat Kristen. Orang tidak dapat merasa bahagia dalam penderitaan kecuali dia tahu bahwa hal itu memang biasa dan dapat diharapkan. Kuncinya bagi kita dengan menghadapi hal tersebut dengan kemenangan ialah mengetahui bahwa Allah berdiri di antara orang-orang yang dianiaya dan orang-orang yang berlaku kejam terhadap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka iblis pun dan godaan semakin dekat juga kepada kita. Dalam roda hidup manusia terdapat periode penting, yaitu misi. Apa itu misi? Misi adalah merupakan tugas yang atau umat Kristen atau gereja yang menganggap sebagai amanat atau perintah langsung dari Tuhan Yesus dalam rangka peranannya di dunia ini. Misi adalah inisiatif dari Allah yang mengutus umatnya untuk mempromosikan Injil secara jelas. Misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan, tetapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Tujuan dari misi itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah, membawa orang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memulihkan dan memuliakan Allah. Misi juga merupakan rancangan damai sejahtera dari Allah untuk menyelamatkan dan menyatakan kerajaannya di dunia yang harus dikerjakan setiap orang yang percaya lewat pelayanan kepada sesama. Misalnya pendidikan, pernikahan, karir, dan pelayanan di gereja yang membentuk tujuan akhir kekal kita. Nah, seluruh periode tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam perjalanan sebagai pengikut Kristus di dalam Lukas 9 ayat 23. Dan ada banyak juga yang sering terjadi dalam diri kita saat ini tidak mau menderita atau misalnya kita melakukan kebenaran, tidak mau merepotkan diri sendiri. Jadi seperti yang ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Di situ Elisa berkata kepada sama perempuan Sunem atas hal yang telah diharapkannya. Dia tidak percaya, dia akan ragu-ragu dalam kehidupannya apakah harapannya itu bisa akan terwujud. Menjadi murid Tuhan adalah pilihan. Keputusan atas pilihan itu tentu didasari atas sikap iman yang benar. Nah, menurut Rasul Paulus, sikap iman yang benar tersebut akan membawa kita kepada kehidupan bersama Tuhan. Bandingkan di dalam Roma 6 ayat 8. Jadi kita sebagai umat Kristen harus tangguh dalam arti menghadapi segala pengaruh-pengaruh yang membuat hidup kita kendor, mundur, patah hati, semangat, takut, cemas, dan sebagainya. Jadi, marilah umat Tuhan yang terkasih, janganlah mudah terjerumus dengan hal-hal yang menyinggung kehidupan kita jauh dari penyertaan Tuhan. Jadi, dalam nats kita pada malam ini, kita harus perlu mengetahui dan merevisi setiap kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Di dalam nats kita, ayat 14b, sebab itu janganlah kamu takut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 di sini mencatat, jangan takut. Akulah pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memang rasa takut secara manusiawi dia dialami oleh kita semua. Tapi apakah rasa takut itu sudah mengisi atau mengganggu kehidupan kita? Apakah rasa takut yang kita rasakan hari-hari ini mungkin ada yang merasa ketakutan akan kehidupan, misalnya jodoh atau pasangan, ekonomi, atau juga ketakutan akan masa depan. Rasa takut itu seringkali tanpa kita sadari sangat menguasai hati dan pikiran kita. Secara jujur, seberapa banyak dari yang selalu melakukan firman Tuhan yang berkata kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Di dalam Mazmur 56 ayat 12. Seringkali kepercayaan kita telah bercampur dengan kekhawatiran. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap kesulitan atau bahaya.
Kalau kita tidak pernah takut, justru artinya ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Tapi Allah tidak mau kita dilumpuhkan oleh ketakutan itu. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Kata-kata Yesus mengandung artinya, jangan terus-menerus merasa takut. Apa lawan dari ketakutan? Lawan dari ketakutan adalah iman. Ada sekitar kata jangan takut. Tapi dalam arti jangan takut menerus-menerus berbuat, menyatakan kebenaran, menderita, memberitakan perbuatan Tuhan bagi semua orang. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hal yang perlu kita tahu bahwa tetaplah hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat Kristus sebagaimana ia menyatakan kebenaran kepada semua orang. Dia tidak pernah berubah meskipun dia ditolak oleh orang Yahudi. Namun ia tidak pernah berubah dan tetap sebagaimana kebenaran akan diperlakukan di dunia sebagai hubungan dengan Allah dan akan dilakukan oleh semua orang. Bisa kita melihat dalam kitab Roma 12 ayat 11. Di sini mencatat bahwa janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Melalui puji-pujian, memimpin pujian, memuji Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh hidup sebagai tubuh yang sejati atau tubuh yang baik untuk dimuliakan nama Tuhan. Sering kita menyanyikan lagu yang terpopuler, yaitu saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Ditambah lagi masih dunia. Tapi pikiran kita bukan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan atau nalawabakada manunul lain. Tapi pikiran kita di mana-mana. Saya tidak mau ambil contoh orang lain, tapi diri saya sendiri ketika saya sedang mendengar atau sedang merenungkan firman Tuhan atau saya ikut di dalam persekutuan Tuhan, kadang-kadang pikiran saya jauh dari apa yang bukan dalam arti apa yang menjadi hal itu dapat membuat kita semakin jauh dari hadapan Tuhan, melainkan kita harus bagaimana hidup kita itu bisa kita buat menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berfokus kepada Tuhan, menjadi menjadi buah bagi kita dan terlebih untuk Tuhan. Mendengar firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan. Untuk itu marilah kita setiap kehidupan kita masing-masing merevisi kehidupan kita di hadapan Allah, melayaninya dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 di sini mencatat, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Hiduplah melalui jalan Tuhan. Lalu bagaimana kita hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen yang mengakui diri sebagai pengikut Kristen mesti menyadari bahkan mempraktikkan kebenaran dalam hidup bahwa Allah adalah kebenaran. Allah adalah Allah yang hidup, yang kekal. Dalam diri Allah adalah kebenaran. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah yang diperbuatnya. Untuk memperhatikan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ada perjuangan yang berat, ada kesulitan, atau ada gangguan, atau ada hal-hal yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Mengapa? Seringkali apa yang dikatakan susah untuk dipraktikkan.
Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Pertama, Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup dalam Yesus. Artinya bahwa hidup sesuai dengan diperhatikan oleh Yesus sendiri. Kedua, punya prinsip hidup. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Di dalam Matius 5 ayat 37. Punya prinsip hidup mengandaikan atau ada penilaian yang jujur dari pribadi. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektivitas pribadi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak takut dan gentar terhadap yang jahat. Terakhir mengatakan sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Orang-orang secara umum tidak mau membela kebenaran karena takut akan konsekuensi buruk. Ini adalah suatu bentuk kompromi pasif. Namun Rasul Petrus mengajarkan orang Kristen tidak boleh demikian. Orang Kristen tidak boleh berhenti berbuat baik. Orang Kristen seharusnya takut akan Allah dan bukan takut akan konsekuensi atau buruk karena melakukan kebaikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Orang Kristen harus mengkhususkan hatinya untuk Kristus, bukan untuk dunia dan segala konsepnya. Seperti Kristus yang rela menderita demi kebenaran, orang Kristen juga harus rela menderita demi kebenaran. Inilah tanda orang yang sudah benar-benar menjadi Kristus derajat di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dan kita juga sebagai umat yang dikasih Tuhan siap sedia memberi bertanggung jawab, dalam arti siap sedia memberikan penjelasan dan bertanggung jawab. Di dalam ayat 15b, memang kita selain harus mengandalkan Tuhan, kita juga harus bertindak dengan cerdik namun tulus. Bagikan Matius 10 ayat 16. Jangan sampai kita difitnah hanya karena kesalahan kita, karena perbuatan kita yang tidak baik, karena keinginan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dihendaki oleh sesama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang juga jangan sampai kita difitnah atau bisa salahkan atau karena kita. Tapi tirulah Daniel yang juga memiliki kualitas kerja yang baik, sangat baik. Sehingga ketika orang-orang mau menjatuhkan Daniel, mereka tidak menemukan kesalahannya apapun, sehingga akhirnya mereka pun mendakwa Daniel dengan menggunakan ibadah Daniel kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Jadi jemaat dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan untuk kita, jadilah murid yang tangguh. Jadi sebagai murid atau umat Kristiani harus tangguh dalam menghadapi gejala-gejala yang melingkupi seluruh khas yang kita miliki dalam Kristus. Kedua, tetaplah hidup dalam kebenaran sekalipun sekarang menderita secara tidak sadar atau tidak sangka. Yakin dan imanilah bahwa hidup kita dibenahi oleh kebahagiaan, yaitu keselamatan, hidup baru, kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah tidak takut dan kendaraan yang sehat. Hidup jangan ada rasa takut terhadap apa yang dilakukan oleh musuh terhadap diri. Memang kita sebagai manusiawi tidak mau diremeh-remehkan atau tidak mau misalnya kalau para tombol tidak mau ditekan-tekan, itu istilahnya. Jadi bagaimanalah sebagai kita umat Kristen yang sungguh-sungguh jadi pengikut Kristen yang bisa memahami kehidupan, bisa mengevaluasi kehidupan di dalam setiap apa yang telah dijumpai di dalam dunia ini. Sebab yang harus kita ketahui adalah Tuhan Yesus Kristus kepada anak kita menyembah, mengadu, berlutut, dan percaya akan kebenaran dan keselamatan yang murni. Yang berikut adalah siap sedia memberi pertanggungjawab dalam mengabdi kebenaran akan keselamatan dalam Kristus untuk semua orang. Jadi sebelum demikian firman Tuhan pada malam ini, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita menutupnya, kita dalam doa. Saya rindu untuk menampilkan sebuah video. Bentar ya.
Dimohon kepada hostnya untuk diizinkan share screen itu. Halo, suara saya dengar ya? Sebentar ya. Oh iya. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Jesus love us. Stay blessed. Oke, terima kasih. Kita akan langsung berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, Tuhan. Dengan firman telah kami baca, kami renungkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menjamah setiap kehidupan kami, Tuhan, agar kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan bersama kami, Tuhan. Dan setiap firman Tuhan, berilah kami pemahaman yang kuat dan pengertian Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kiranya selalu menyertai kami dan janganlah ada segala gangguan dan segala mara bahaya Tuhan. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala waktu ini kami persilakan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Kak Denny. Ya, terima kasih buat Kak Gusman, buat firman Tuhan dan juga videonya yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya kita yang ada di Zoom ini sangat diberkati oleh firman Tuhan dan terlebih-lebih video yang barusan ditampilkan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam ruang diskusi. Namun sebelumnya saya mau mengulang kembali bahwa ada tadi poin-poin yang bisa saya tangkap dari penyampaian oleh Kak Gusman. Yang pertama, kita nggak usah takut teman-teman, kan kita mempunyai iman.
Jadi mari kita menggunakan iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Apapun kendalaan kita, kita terus berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di saat kita membutuhkan Tuhan baru kita melayaninya. Dan yang seterusnya, mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Yang barusan kita nonton itu kayak cerita Ayub ya. Jadi apapun keadaan kita, mari kita tetap hidup dalam kekudusan, mari kita terus hidup dalam Tuhan dan juga jalan yang benar. Biarkanlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, itu bukan hanya sekedar kita dengar pada malam hari ini, masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Jadi biar firman Tuhan ini yang selalu menguatkan kita dan yang selalu memberkati kita. Nah, sekarang saya akan memberikan ruang kesaksian dan juga mungkin ada bagi teman-teman yang mau bertanya. Namun sebelumnya saya harap semoga teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan yang bisa dijawab dan juga dilarang untuk, bukan dilarang sih, tapi nggak baik kalau kita berdebat ya. Jadi mari kita saling membangun, mari kita saling sharing, saling menguatkan, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini sama-sama memberkati kita. Nah, sekarang saya mau memberikan kesempatan. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, boleh juga bertanya. Dan nanti kalau ada memang teman-teman tidak mau bertanya, tidak mau bersharing juga, ada beberapa teman-teman yang saya pilih tadi, ya sekitar 5 orang lah. Jadi setidaknya ada kalimat terima kasih atau apa kek yang bisa disampaikan. Yang penting jangan kita diam mulu pada maksudnya di Zoom ini. Jadi kita maksudnya bisa ngomong gitu. Bisa sharing juga bisa juga bertanya. Nah, ada yang memulai atau saya yang memulai? Oke, karena ini saya sudah mulai diam ya, sudah mulai nggak ada nggak ada suara. Saya memulainya ya dari saya. Ini aja yang mulai ya, nanti yang lainnya mengakhiri. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan memulai. Nanti kalau setelah saya akan tunjuk ada beberapa tadi dan saya minta tolong bukan hanya sekedar diam saja ya teman-teman. Mari kita saling membangun. Soalnya kita masih ada waktu masih panjang, sekitar setengah jam. Oke, teman-teman, saya mau sharing. Saya bukan bertanya, soalnya firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati, tapi saya juga mau membagikan sharing kepada teman-teman. Puji Tuhan, hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman, bisa bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Nias dan juga di luar Nias. Dan terlebih-lebih firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini sangat memberkati, dan terlebih-lebih video juga yang barusan ditampilkan juga memberkati saya sendiri. Dan yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, kemarin malam sekitar jam 8:30 lah, jam 8:30. Sebenarnya saya di sini di Surabaya sudah 2 tahun, dan selama saya di Surabaya teman-teman selama 2 tahun ada 3 orang isi rumah tangga, maksudnya yang keluarga saya yang sudah duluan meninggalkan saya, belum melihat saya sampai pulang, sampai selesai studinya, dan mereka duluan pulang ke pangkuan Bapa. Dan semalam itu teman-teman saya baru pulang dari ibadah. Kami pulang dari ibadah, memang awalnya sakit. Jadi yang meninggal sih bukan orang tua, bukan juga saudara, tapi nenek. Dan itu saya merasa gimana ya, kayak meskipun saya seorang hamba Tuhan, tapi saya merasa itu kayak nggak adil gitu. Kok gitu ya? Kok maksudnya barusan saya minta dukungan doa sama teman-teman supaya nenek saya bisa sembuh, supaya mereka bisa melihat kami cucu mereka gimana ke depannya. Tapi kok tiba-tiba saya pulang ke rumah, kok ini yang saya dengar kabarnya, katanya duka, maksudnya nenek sudah meninggal barusan seperti ini. Ya, mungkin saya secara manusiawi setelah saya mendengarkan itu ya saya anggap ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya harusnya ada rohaninya sedikit ya, tapi bukan suci. Terus saya bilang ya sudah, kita ikhlaskan. Tapi teman-teman, saya kira saya masih kuat, saya kira saya masih bertahan. Saya hanya sekedar mendengar, ternyata tidak. Meskipun jarak kita maksudnya di perantauan, tapi gimana ya, rasanya beda sekali. Padahal
kemarin itu teman-teman saya ada rencana balik bulan 6 dan nenek ini berharap kami bisa bertemu, tapi Tuhan memiliki kehendak lain. Tuhan memanggil dia duluan. Iya sama. Puji Tuhan kalau sama. Tidak apa-apa kalau sama. Jadi kemarin teman-teman saya sendiri lagi berduka, dan di tengah-tengah kesibukan saya dalam pelayanan dan juga dalam dalam studi dan dalam kegiatan sehari-hari, Tuhan juga mempertemukan saya dengan hal-hal yang mungkin kalau saya itu berat ya, soalnya nggak bisa ketemu lagi, dan saya yakin teman-teman di balik semua itu Tuhan memiliki rencana. Kenapa? Karena nenek saya juga masih dalam keadaan sakit. Kalau dia semakin lama, mungkin dia yang memang dia nggak terlalu susah sih, tapi yang lebih susah itu yang menjaga. Jadi Tuhan sudah tahu mana yang terbaik dan mana yang baik lah untuk kita. Jadi apa kesimpulan yang bisa saya sampaikan? Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita juga sedang mengalami pandemi seperti ini teman-teman. Mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja, dan di dalam pekerjaan itu mungkin ada yang di PHK, ada yang maksudnya diberhenti, dan dalam kuliah juga mungkin kita sedang online, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Bahkan ada juga teman-teman yang mengalami hal seperti saya. Saya di perantauan, saya nggak bisa bertemu dengan mereka. Apalagi kalau sampai itu orang tua saya, ya maksudnya bukan saya salahkan Tuhan sih. Saya memang tahu firman Tuhan, tapi secara manusiawi, saya juga nggak terima. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini saya diberkati. Jangan takut, tetap melayani dalam Tuhan, karena saya melayani bukan untuk manusia, tapi saya melayani untuk Tuhan, karena saya tahu setiap manusia pasti ada jadwal untuk dipanggil oleh Tuhan. Hanya saja kita tidak sama pada hari tertentu dan juga waktu. Jadi malam hari ini tetap dikuatkan, dan juga tadi dibahas tentang takut. Ya, biarkanlah firman Tuhan juga malam hari ini dapat memberkati saya dan juga teman-teman. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang menyambung. Kalau tidak ada yang menyambung, nanti saya akan sebut ada beberapa nama tadi. Oke, terima kasih. Halo, masih ada orang? Atau gimana? Ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hambanya. Bersyukur sekali firman malam hari ini. Jadi juga turut berduka cita atas kepergian nenek Deni ya. Terima kasih. Walaupun saya tidak tahu daerah mana atau desanya mana ya. Yang pentingnya selatan mungkin ini. Tidak, Kak, saya Gunung Stoli. Iya, Oh iyalah. Kita satu kabupaten lah itu ya. Ya, turut berduka cita yang kuat. Seperti firman tadi ya. Jangan membuat kita lemah oleh karena keadaan situasi seperti itu. Ya, semua itu udah ada waktunya. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita setiap anak-anak yang percaya. Jadi malam hari ini saya sih nggak bertanya. Saya hanya seperti tadi mengucap terima kasih aja kepada pengkhotbah dan sebagai pelayan juga ya, semangat terus, dan juga kepada teman-teman semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus melayaninya dengan segenap hati. Walaupun saat ini masih belum tahu kita hasilnya, belum kita dapat apa yang menjadi yang harus kita terima, tapi yakin dan percayalah kita akan menerima mahkota kehidupan nanti. Yang penting kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh aja. Ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Kak Ardianus biar lebih semangat lagi. Puji nama Tuhan. Ya, ada yang mau menyambung? Atau masih OTW atau bagaimana? Kalau memang masih OTW, saya akan sebut nama yang sudah saya list tadi ya. Minta tolong sharingnya buat bagi-bagi berkatnya dong. Dari Kalestari Unbor, tadi saya ada lihat. Ada Kalestari Unbor? Halo Kalestari. Ya, mungkin jaringan ya teman-teman. Yang kedua ada Kanita Harefa. Ada ya? Widih,
keluar semua. Ya wes, Jaringan macet kurasa itu. ya, tidak apa-apa. Semua juga itu. Oh, ada. Nah, yang ketiga ada Kak Ernestine Jo. Ada ya? Tidak ada juga. Wih, puji Tuhan, Re. Oke, yang berikutnya saya kasih kesempatan untuk Kak Perjaya Laia. Mungkin ada sharing Kak atau pertanyaan, saya berikan kesempatan. Mari kita mempergunakan waktu malam hari ini. Jangan terlalu banyak kosong waktu. Kita pergunakan waktu dengan baik. Oke Kak, silakan. Ya baik, terima kasih sekali atas firman yang disampaikan oleh Abang Rahman tadi tentang kuat dalam iman. Ya, sebelumnya dulu saya mengucapkan kepada kakak Dini turut berduka cita ya atas meninggal dirinya. Terima kasih Kak. Walaupun jarak tidak memungkinkan datang ke tempatnya. Dan buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang kita tadi sangat cocok buat kita anak-anak muda sekarang untuk bagaimana kuat dalam Tuhan, bagaimana supaya hidup kita tetap kuat, tetap pada apapun yang kita jalani, apapun yang kita berbuat, selagi baik di hadapan Tuhan, kita tetap Tuhan akan mengasihi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin jaringan saya yang nggak bagus atau jaringan kakak, tapi tidak semua saya dengar karena terputus-putus. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tahu kok. Jadi, terima kasih buat sharingnya Kak. Sekarang saya lanjut ya. Atau ada teman-teman yang mau bertanya? Baik, saya ambil alih aja ya. Saya minta sharingnya dari Kak Agus Zega. Boleh bertanya Kak dan boleh juga sharing. Ini kakak atau bapak ya? Kakak aja lah, biar kita sama semua ya. Oke, saya kasih kesempatan. Nggak ada Kak, nggak ada. Nggak ada ya Kak? Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Buat Kak Daniel Gula. Ayo sharing Kak. Yang penting jangan terima kasih lagi ya Kak. Setidaknya ada kalimat yang lain Kak selain terima kasih. Halo Kak Daniel Gula. Ya. Ya Kak sharing. Sharing atau bertanya boleh. Seperti nggak ada lagi Kak, udah pada diambil. Apa? Nggak ada lagi Kak. Nggak ada lagi. Pas. Puji Tuhan kalau sudah pas. Iya, terima kasih ya Kak. Sekarang saya minta pertanyaan. Pertanyaan atau sharing dari siapa ya? Kak Arniman Zaluho. Halo Kak Arniman. Ada pertanyaan atau sharing Kak? Kak Arniman. Iya, halo. Iya, halo Kak. Ayo Kak sharing atau pertanyaan. Soal pertanyaan sharing sih nggak ada. Iya. Cuman bilang terima kasih aja atas renungan hari ini. Bisa kita diberkati oleh hambanya, oleh firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita semua yang hadir di pertemuan ibadah ini bisa kita memaknai apa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya pada saat ini, di mana kita harus bisa menerima penderitaan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena seorang hamba Tuhan bisa dan harus sedia apapun yang dihadapi. Ketika kita memiliki komitmen dan niat untuk menjadi hambanya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi penguatan kita
dalam segala sesuatu, apapun aktivitas kita, terlebih-lebih dalam pelayanan-pelayanan kita. Mungkin saudara-saudari semua ada yang berjurusan teologi, ada masih perkuliahan dalam hal teologi, maksudnya menuju hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Apapun tantangan, apapun rintangan, kita bisa melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Begitu juga kepada saudari Dani tadi. Terima kasih juga sharingnya tadi. Juga apa yang dialami, turut berduka cita. Semoga Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, shalom. Terima kasih, Kak. Ya, baik, sekarang saya kasih buat teman-teman yang mau masih lanjut. Ini kita masih ada waktu, teman-teman. Ada yang mau lanjut? Bang Damai, ayo buat satu pembahasan yang baik untuk kita malam ini. Ayo. Mungkin ada saudari Mirta itu ada itu. Oh ya, dari Mbak Mirta Zaluku. Mungkin ada yang dipertanyakan atau diseringkan, silakan Kak. Ya, terima kasih. Siapa yang sebut nama? Terima kasih. Pertama saya mau kesaksian sama teman-teman. Dulu semoga sih memberkati kita. 2 tahun yang lalu saya itu pernah sakit tipes sama sakit liver. Nah, waktu itu saya masuk rumah sakit 4 hari, dan pada akhirnya setelah keluar dari rumah sakit saya pulang ke Nias untuk berobat. Nah, di situ waktu saya masuk rumah sakit, terkadang ya kita manusia sering yang namanya menyalahkan Tuhan. Nah, waktu saya di rumah sakit waktu itu, karena saya berpikirnya kok nggak logis banget ya, padahal kalau saya lihat badan saya sehat, nggak ada ciri-ciri gejala-gejala sakit gitu loh. Cuma waktu saya di rumah sakit selama 4 hari itu 3 hari saya nggak berdoa kepada Tuhan. Saya malahnya menyalahkan Tuhan. Soalnya waktu mama saya masih mengandung kakak saya itu, mama saya memang mengalami penyakit liver. Nah, di situ saya punya pertanyaan sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus saya yang sakit liver? Harusnya itu kakak saya yang sakit, bukan aku. Padahal waktu mama saya sakit itu aku masih belum lahir loh Tuhan. Kenapa aku yang kena gitu kan? Nah, di situ ada yang namanya pertanyaan sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Dan selama 3 hari saya itu di rumah sakit nggak berdoa, nggak apa-apa. Cuma dalam hati saya itu menyalahkan Tuhan terus. Dan pada hari keempat, ada dosen kami, ibu dosen kami, dia datang ke rumah sakit dan dia mendoakan saya, katanya, Mirta, kamu itu harus kuat begini, semua terjadi karena kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini kamu jangan menyalahkan Tuhan. Nah, di situ teman-teman saya baru sadar, oh ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan di situ saya mulai bersyukur, semua terjadi karena kehendak Tuhan. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit dan saya pulang ke Nias untuk berobat, dan saya balik ke sini, dan di situ saya melihat bahwa rencana Tuhan itu di luar kehendak kita, di luar rencana apa yang kita inginkan. Rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Dulu kan di sini kami kuliah di sini dengan perjanjian selama 4 tahun itu nggak boleh pulang ke kampung, apapun yang terjadi nggak boleh pulang. Itu perjanjian dulu sebelum masuk ke STT ini, atau masih belum berangkat ya dari Nias ke sini. Nah, dan kami udah berjanji, kami tanda tangan sama 4 tahun kami nggak boleh pulang, kecuali kalau udah selesai baru boleh pulang. Nah,
sebelum saya udah ditentukan nih tanggal berapa berangkat ke Jakarta kan. Nah, sebelum beberapa minggu sebelum ke sini, saya berdoa, Tuhan, saya percaya rencanamu indah dalam hidup saya. Cuman satu hal permintaan saya, bahwa jika nanti aku 2 tahun udah di Jakarta, udah kuliah, harap bahwa selama 2 tahun aku udah di Jakarta dan aku mau pulang ke Nias. Itu sih kerinduan saya waktu itu. Dan ternyata rencana Tuhan itu indah. Saya bersyukur banget bahwa Tuhan mengabulkan doa saya begitu ya. Nah, sebelumnya pun kakak saya nikah, saya nggak pulang, nggak diperbolehin pulang, soalnya saya baru 1,5 tahun di sini. Memang pas waktu itu memasuki tahun kedua saya di sini, Tuhan mengizinkan saya sakit dan akhirnya saya pulang dan akhirnya balik lagi ke sini dan di situ saya mulai bersyukur. Wah, luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa. Ternyata apa yang kita inginkan, jika kita memintanya dengan penuh kepercayaan, pasti Tuhan kabulkan. Dan saya percaya bahwa itu rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi teman-teman, dan sekalian juga saya mau bertanya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya setuju dengan pernyataan yang Bapak Bu Lele bilang, Bapak Pendeta Bu Lele bilang, katanya kita berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nah, terkadang juga jika kita menjalani kehidupan sehari-hari, jika kita kenal Tuhan, ya kita memang orangnya jujur apa adanya, adil dalam hal apapun itu kita harus adil. Nah, jadi mungkin teman-teman juga belajar ya. Saya sering mendengar katanya begini, kita juga harus berhikmat sebagai sesama manusia, kita harus berhikmat. Jadi gimana ya bilangnya? Pertanyaannya begini, kita berkata ya di atas ya, kita berkata tidak di atas tidak. Tetapi apakah selamanya, ini sih dari teman-teman, silakan nanti ada tanggapan silakan. Apakah selamanya kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, sementara jika kita berkata ya, itu akan merugikan orang lain. Gimana ya caranya? Kita juga harus berhikmat loh, agar kita nggak, gimana ya? Bisa teman-teman, gimana sih caranya? Jadi kita dalam ini kita harus berhikmat. Mungkin kita bilangnya ini benar, tetapi kita juga harus tahu di satu sisi apakah selamanya benar atau kita juga ini, apakah kita bisa berkata tidak yang memang di depan mata kita itu kebenarannya iya di depan mata kita, tetapi apakah kita bisa mengatakan tidak untuk membela demi kebaikan, untuk membela orang lain. Saya berharap sih teman-teman bisa tangkap. Biasanya saya juga baru saya ingat, oh ya berkata ya. Cuman pertanyaan saya belum saya belum disusun secara dengan kata-kata yang baik dan benar, dengan pertanyaan yang benar. Saya berharap teman-teman bisa mengerti, bisa memahami. Dan itu saja sih teman-teman, dan semoga kita terberkati dengan kesaksian saya, dan semoga teman-teman juga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Soalnya kami di sini pernah belajar yang namanya bahwa kita itu juga harus berhikmat untuk membantu atau untuk membantu, itu aja, untuk membantu orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas sharing dan juga pertanyaan. Kita ada ini sekilas informasi ya. Kita ada waktu 5 menit lagi. Jadi mungkin saya kasih kesempatan buat Kak Agusman untuk bisa menjawab. Tolong dipergunakan waktu yang 5 menit. Iya, terima kasih. Mungkin Kakak lebih mengerti apa dari pertanyaan Kak Mirta. Iya, terima kasih. Pertanyaan tadi saya dengar menjelaskan atau bagaimana ya? Pertanyaan apa sih? Pertanyaan itu yang saya Tudupannya saja. Kita mengatakan ya di atas ya, dan kita juga mengatakan tidak di atas tidak. Tetapi juga diharapkan untuk berhikmat. Itu. Jadi selanjutnya saya kurang tahu gimana maksudnya. Oke. Jadi saya langsung jawab.
itu kata-kata murid atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, karena ada juga orang yang berkata semaunya saja, tanpa dia mengerti, tanpa dia pahami, dia kata-kata terus. Nah, itu adalah tebakan dari Tuhan Yesus, bagaimana semua kita atau umat Kristen itu mengatakan yang sejujurnya. Atau misalkan kalau kamu bilang, kan kadang-kadang kita kan sudah berbuat kesalahan, padahal ketika orang bertanya kepada kita dasi kita atau respon kita kata tidak, padahal sudah. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mengatakan sesungguhnya bahwa jika kamu sudah salah berarti katakan ya salah, jika tidak ya katakan tidak. Istilahnya jangan ragu-ragu. Jadi itulah sebagai tanggapan saya. Coba dibuka dari Matius 5 berapa ya? 5 ayat 34. Nah, di situ ada perkataan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sesekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja yang besar. Nah, tadi saudara mengatakan bagaimana juga kalau kita mengatakan dengan hikmat. Nah, yang dimaksud dengan kata ini adalah kata-kata atau sesuatu yang kita nyatakan sesungguhnya. Istilahnya jangan ada ragu-ragu, jika iya berarti iya, jika tidak ya berarti tidak. Jadi itu tanggapan saya untuk saudara. Terima kasih. Ya, boleh saya tambahkan? Boleh Kak, ada waktu 2 menit lagi Kak. Ada waktu ya? Oke. Saya langsung tanggapi dan saya sharing nanti ya, bisa ya. Saya minta untuk saudara Duber ya. Saya tanggapi tentang pertanyaan saudari Merta. Bagaimana kalau jika kita berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak ya? Saya tanggapi. Lihat dulu konteksnya. Ya. Kalau kamu tidak lihat konteksnya, masa kamu bilang ya? Ya kan? Contohnya kan, rencana kamu ke Nias. 2 tahun rencana ke Nias. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, masa kamu bilang ya? Enggak kan? Pasti kamu bilang tidak. Nah, itu. Kesimpulannya, lihat dulu konteksnya. Begitu juga dengan kalau firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya Aba, ya dan Bapa. Apakah itu ya? Ya kan? Ya Bapa, ya. Itu kan ya. Jadi lihat dulu konteksnya. Jikalau sesuai dengan ya, silakan pilih ya. Kalau tidak sesuai dengan ya, masa kamu pilih ya? Silakan pilih tidak. Contohnya panggilan Tuhan buat kamu. Ya. Tuhan memanggil kamu menjadi hamba Tuhan. Apakah kamu jawab ya? Tidak. Kalau kamu siap, berarti kamu jawab ya. Caranya gimana? Berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya siap. Inilah hidup saya siap. Kalau tidak, Tuhan itu tidak melarang. Tapi apakah kamu menolak panggilan Tuhan? Kecuali kalau Tuhan memanggil ke pangkuan Bapak sama seperti neneknya siapa itu tadi? Si Denny. Tapi Tuhan janganlah, masa cepat sekali. Masih belum kan? Menurut saya gitu ya. Dari saya tadi sama seperti saya. Saya tidak bilang iya, saya tidak bilang tidak kalau saya tidak melihat konteksnya. Lihat dulu konteksnya. Apa sih yang harus dibilang ya dan apa yang tidak dibilang ya. Oke, itu aja. Terus yang selanjutnya. Tentang murid. Tema tadi ya. Tema saudara Gusman. Satu aja yang perlu kita ketahui. Pernah nggak kita dengar, bahkan ada firman Tuhan itu. Perlengkapan rohani, ya. Pernah nggak ada nyanyian berkata ya, pasukan rohani, ya. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Artinya saya laskar Kristus. Percaya nggak kalau kita laskar Kristus? Percaya dong, karena kita anak-anaknya Tuhan. Nah, coba kita lihat di Efesus 6 ya. 6 ayatnya ke 10. Nanti jangan sekarang dibuka lah, nanti saudari buka ayatnya yang ke-6 itu, ke-10. Perikopnya mengatakan kan perlengkapan rohani. Nah, orang yang sudah menjadi murid yang tangguh pasti tahu ini jadi laskar Kristus. Ya. Laskar Kristus itu tangguh kan? Masa enggak tahu? Ya. Nah, dikatakan di ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, jadi kita yang sudah murid yang sudah tangguh dipilih Tuhan, masa kita nggak tangguh sih? Tangguh Belajar dulu. Belajar untuk tangguh. Di dalam kekuatannya, di dalam kuasanya, pasti kita tangguh. Makanya untuk saudari Deni tadi, neneknya sudah dipanggil Tuhan, ya sabar. Itu mungkin untuk waktunya Tuhan yang memanggil ya. Ya, jadi kuatlah, kuat. Makanya kalau baca nanti Efesus 6 ayat 10 itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jangan di dalam manusia, jangan di dalam kehendak kamu sendiri, karena kita sudah menjadi murid Tuhan, jangan karena kehendak kita sendiri, jadi di dalam Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan dan kuasanya. Itu aja dari saya. Kesimpulannya ujian. Ya, untuk saudari Merta, lihat dulu konteksnya, latar belakangnya, dan untuk saudari Deni, dan untuk tema kita ini, mantap luar biasa. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Kak Merta, apakah jawabannya sudah, Kakak? Ya, terima kasih buat jawabannya, sangat bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ya, cukup di situ aja teman-teman karena waktu juga ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah merespon dan terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, karena mengingat waktu sudah lebih dari 3 menit kita pakai. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mau bertanya nanti, saya kasih kesempatan di grup saja ya. Kita bertanya di grup. Oke. Iya. Nanti di situ di grup. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat para pengurus. Mungkin ada pengumuman yang disampaikan. Mungkin ada persiapan Natal atau apa. Amin. Kak Dubar. Matikan. Shalom semuanya. Untuk malam hari ini kita bersukacita dan bersyukur kita sudah dilayani oleh hambanya. Amin. Ya, saudari Libertina. Tolong dinyalain videonya supaya kita bisa saling kenal. Nah, jadi teman-teman, terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Dan biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Dari saya tidak ada pengumumannya. Mungkin ada dari Saudara Arius. Atau dari Saudara Roni. Belajar, besok ujian. Iya. Ujiannya udah selesai. Adik Libertin kalau mau live, kalau sibuk, silahkan. Kita tidak memaksa untuk bergabung dalam ibadah kita. Supaya jangan mengganggu aktivitasnya. Dari Saudara Arius, ada yang mau diumumkan dari Kak Roni juga. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini kita bisa diberkati. Pengumuman memang nggak ada. Mungkin di podcast
ada itu tentang Natal kita nanti yang kita adakan di bulan 12 itu klub itu untuk Natal kita ya. Dan terima kasih juga dari teman-teman yang sudah bergabung, yang baru masuk ikut ibadah. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Dari Kak Roni? Oke, karena tidak ada, kita langsung tutup ibadah kita ya. Kepada pendoa syafaat dipersilahkan. Saudara Agustinus Salawa. Baik, selamat malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kamu memberkati kami dari sepanjang hari ini sampai pada malam hari ini. Kamu menolong kami, membukakan hati kami, menggerakkan pikiran kami, dan tak bersekutu pada apapun dalam bentuk online yang kami laksanakan pada malam hari ini. Dan semoga bentuk rangkaian ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau yang tidak berkenan dalam melaksanakan ibadah ini, Tuhan Yesus ampuni kami, Engkau buat semua seruan kami, dan jadikan kami berkat, menjadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, biarlah menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berkati juga para pelayan yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami meletakkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau tempat perlindungan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, secara khusus negara kami, negara Indonesia yang sedang terjangkit virus corona. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan negeri kami, supaya dalam hal menyambut Natal nantinya kami dapat bersuka cita. Kami tidak boleh diganggu oleh apa-apa karena Tuhan beserta dengan kami. Kami yakin dan percaya kemenangan selalu kami dapat karena Allah beserta dan Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah persekutuan yang telah dibuat dari hari-hari sebelumnya dan sampai berlanjut, khususnya dari ibadah Nias Generation. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan seluruh para pengurus supaya terus semangat untuk memajukan ibadah ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami juga semua yang ada di dalamnya, para anggota, biar terus kami berpartisipasi untuk datang ibadah bersekutu dengan Engkau. Setiap hari kami dapat bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat saudara kami Saleh yang orang tuanya sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan orang tuanya dan menolong dan memberkati setiap alat obat-obat yang mereka gunakan supaya menjadi alat kesembuhan, menjadi saluran berkat Tuhan di dalam keluarganya. Dan Tuhan Yesus berkati seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudari kami Deni yang sedang pada saat ini sedang mengalami ketidaknyamanan dalam perasaan di mana di antara keluarga mereka yang telah meninggalkan mereka, khususnya neneknya. Tuhan Yesus, Engkau berikan dia penghiburan supaya terus semangat dalam melakukan pekerjaan-Mu dan tetap mencintai Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau hibur juga keluarga mereka yang lainnya. Biarlah Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Kami terus meletakkan hidup ini dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami. Dan sepanjang malam hari ini kami beristirahat di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memberikan pencerahan yang aman dan Tuhan Yesus menjadi pelindung yang memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus meletakkan hidup kami dan doa kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Selamat malam, selamat tidur. Yang beraktivitas, selamat beraktivitas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat malam. Jangan lupa tidur dan jangan lupa bangun pagi besok ya. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Selamat istirahat. Ya. Shalom.